Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lahi, saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan memimpin acara diskusi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan perkuliahan, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 6 yang beranggotakan Amanda Kristiani Hasim, ada Faika Kuncika, yang ketiga ada Febiati, yang keempat ada Ita Oktaviana, yang kelima ada Muhammad Rizky Dias Alfarizi, yang keenam ada Regita Lintang Cahyani, yang ketujuh ada Rizky Lahi, yang kedelapan ada Syafira Oktavia Ramadhani Tesara, yang kesembilan ada Vi Pardes Dwi Putra. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Amanda. Latar belakang masalah. Tubuh manusia terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian yang padat dan yang cair. Bagian yang padat terdiri dari tulang, kuku, otot, dan jaringan yang lainnya, sedangkan bagian yang cair berupa cairan intraseluler dan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi plasma darah sebanyak 5% dan cairan interstitial sebanyak 15%. Cairan antarsel khusus disebut cairan transseluler, seperti cairan cerebrospinal, cairan persendian, cairan peritoneum, dan lain-lainnya. Dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler terdapat elektrolit utama yang berbeda. Tujuan pembuatan makalah: 1. Untuk mengetahui tipe dan komposisi cairan. 2. Untuk mengetahui indikasi dan kontraindikasi. 3. Untuk mengetahui efek cairan terhadap homeostatis. 4. Untuk mengetahui efek koloid terhadap tekanan osmosis dan intravaskular. 5. Untuk mengetahui maintenance cairan selama intraanestesi. 6. Untuk mengetahui pemberian cairan pada berbagai kasus, pembedahan jantung, dan pembedahan abnormal. Tipe dan komposisi cairan. Cairan dalam tubuh total yang jumlahnya 60% dari berat badan dibagi menjadi dua petak cairan utama, yaitu petak cairan intraseluler dan petak cairan ekstraseluler. Petak cairan intraseluler kira-kira 40% dari berat badan, sedangkan petak cairan ekstraseluler kira-kira 20% dari berat badan, terdiri dari 5% plasma dan 15% cairan interstisial. Menurut Mangku 2019. Jumlah cairan tubuh total pada masing-masing individu dapat bervariasi menurut umur, berat badan, jenis kelamin, jumlah cairan tergantung dengan jumlah lemak tubuh. Lemak tubuh tidak mengandung air, semakin banyak lemak semakin sedikit mengandung air. Laki-laki normal dewasa berlemak sedangkan mengandung cairan kira-kira 60% berat badan, sedangkan wanita normal dewasa lebih banyak lemak dan mengandung cairan kira-kira 54% berat badan. Menurut Mangku 2009. Kompartemen cairan interstisial merupakan kompartemen cairan tambahan yang terdiri dari cairan dalam rongga serosa, cairan dalam ruangan sinovial, cairan dalam traktus gastrointestinal, cairan dalam traktus biliaris, dan cairan cerebrospinalis. Indikasi dan kontraindikasi. A. Indikasi adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. B. Kontraindikasi adalah gejala atau kondisi spesifik yang membuat pengobatan atau prosedur medis tertentu tidak disarankan atau sama sekali tidak boleh digunakan.
karena dapat membahayakan pasien. Kontraindikasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kontraindikasi relatif adalah kondisi yang membuat pengobatan atau prosedur tertentu mungkin tidak disarankan. Hal ini merupakan kehati-hatian ketika dua obat atau prosedur digunakan secara bersamaan. Misalnya, sinar X tidak dianjurkan pada ibu hamil. 2. Kontraindikasi absolut adalah kondisi yang membuat pengobatan atau prosedur tertentu benar-benar tidak disarankan, dikarenakan suatu prosedur atau zat yang digunakan dapat menyebabkan situasi yang mengancam jiwa pasien. Misalnya, aspirin pada anak-anak karena kemungkinan menyebabkan sindrom Reye. Tiga, efek cairan homeostatis. Homeostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Kondisi konstan ini meliputi berbagai variabel, seperti suhu tubuh dan keseimbangan cairan tubuh dan dijaga dalam batas yang telah ditentukan, yang disebut rentang homeostatis. Ketika suatu hal sudah dalam kondisi optimal, homeostatis muncul sebagai resistensi alam untuk berubah. Kondisi seimbang dipertahankan dan diatur oleh banyak mekanisme. Semua mekanisme yang mengendalikan homeostatis memiliki setidaknya 3 komponen yang saling bergantung, yaitu reseptor, pusat kendali, dan efektor. Terdapat 2 jenis kondisi konstan mantap dalam homeostatis, yaitu A. Sistem tertutup, yaitu keseimbangan statis di mana kondisi dalam yang tidak berubah seperti botol tertutup. B. Sistem buka, yaitu keseimbangan dinamik di mana kondisi dalam yang konstan walaupun sistem ini terus berubah. Contohnya seperti sebuah kolam, disadari cairan terjun, perubahan kecil dalam anggota yang terkait dinamis dalam tubuh Nisa menyebabkan sel-sel mati. Seperti dehidrasi, zat makanan yang kurang, suhu berubah mendadak, berubah dijadikan es batu. Contoh homeostatis apabila cuaca panas, sistem kulit akan merespon dengan mengeluarkan peluh melewati kelenjar keringat pada epidermis kulit untuk mencegah suhu darahnya meningkat. Pembuluh darah akan berkembang untuk mengeluarkan panas ke sekitarnya. Hal ini juga menyebabkan kulit berwarna merah. Efek koloid terhadap tekanan osmosis intravaskuler. Koloid memiliki molekul yang lebih berat sehingga akan berada di dalam pembuluh darah dalam waktu yang lama sebelumnya menyebar ke area tubuh. Koloid akan mempertahankan tekanan osmotik koloid plasma dan meminimalkan akumulasi cairan interstisial. Koloid albumin yang diberikan pada keadaan peningkatan permeabilitas vaskular perifer dan pulmoner akan keluar ke interstisial dan terperangkap dalam ruangan tersebut dan menimbulkan edema. Hauser dikekang membandingkan pasien sakit kritis yang mendapat koloid untuk resusitasi cairan. Mereka menemukan bahwa kelompok koloid mengalami perbaikan yang lebih nyata pada variabel-variabel hemodinamik tanpa ada bukti peningkatan air paru atau terperangkapnya albumin. Apple dan Shoemaker juga menunjukkan bahwa penggunaan koloid pada pasien sakit 461 kritis menyebabkan perbaikan nyata pada semua variabel hemodinamik dan DO2. Koloid menyatakan bahwa koloid mengembalikan variabel-variabel hemodinamik ke normal lebih cepat dari kristaloid dan akan membantu mempertahankan tekanan. Osmotik koloid plasma normal. Sifat-sifat koloid ideal. 1. Tidak menyebabkan koagulasi, hemolisis, aglutinasi sel darah merah, atau gangguan cocok silang. 2. Mengganti volume darah dengan cepat.
3. Mengembalikan keseimbangan hemodinamik. 4. Menormalkan aliran sirkulasi makro. 5. Memperbaiki hemoreologi. 6. Memperbanyak penyediaan oksigen dan fungsi organ. 7. Cepat di metabolisme, cepat diekskresi dengan toleransi yang baik. Efek koloid yang menguntungkan, yaitu 1. Dapat menurunkan kadar albumin dan tekanan onkotik koloid. 2. Efek pada volume darah. 3. Efek menyumpal menyebabkan menurunnya kebocoran vaskular, menurunnya terbentuknya edema, dan kebutuhan akan cairan berkurang. 4. Efek mengembalikan aliran darah regional. Nomor 5. Efek pada mikrosirkulasi. Yang kelima ada maintenance cairan selama intraanestesi. Jadi manajemen pemberian cairan untuk intraanestesi adalah misalnya pemeliharaan, penggantian cairan defisit praoperatif, dan penggantian cairan yang hilang selama prosedur operasi. Saat ini, sebagian besar ahli anestesi telah mengikuti penggunaan baik normal salin atau Ringer laktat baik untuk pemeliharaan maupun pengganti cairan defisit. Dari hemodinamik pada intraanestesi, sebagai bagian dan penanganan terhadap vasoposman, penggantian darah, dan resusitasi, salah satu bentuk cairan yang sering digunakan adalah anestesi inhalasi. Anestesi inhalasi ini memiliki keunggulan pada potensi dan konsentrasinya, yang dapat dikendalikan melalui mesin dengan titrasi dosis untuk menghasilkan respon yang diinginkan, menurut Mordan EG TKK 2006. Anestesi inhalasi adalah obat yang berupa gas atau cairan mudah menguap, yang diberikan melalui pernapasan pasien. Anestesi ini memiliki indeks yang sempit, sehingga menghasilkan efek toksik pada beberapa organ, misalnya jantung. Cara kerja obat anestesi inhalasi ini terdapat kecepatan jantung dengan mengubah secara langsung kecepatan depolarisasi, nodus sinouricarius atau nodus SA, atau dengan menggeser keseimbangan aktivitas sistem saraf otonom. Salah satu contoh anestesi inhalasi adalah daripada obat anestesi inhalasi yang ada, Sevoflurane relatif stabil dan tidak banyak menimbulkan aritma selama anestesi berlangsung. Tekanan vaskular dan curah jantung sedikit menurun sehingga tekanan darah pun sedikit menurun. Senapati 2010. Yang keenam ada pemberian cairan pada berbagai kasus. Pembedahan jantung, pembedahan abnormal, pemberian cairan pada pembedahan jantung, dan pembedahan abnormal bertujuan untuk memulihkan pemberian cairan pada berbagai kasus, pembedahan jantung, pembedahan abnormal. Pemberian cairan pada pembedahan jantung dan pembedahan abnormal bertujuan untuk memulihkan volume sirkulasi darah. Pemberian cairan diperlukan karena gangguan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan hal yang umum terjadi pada pasien dengan tindakan bedah, termasuk dalam pembedahan jantung dan pembedahan abnormal. Gangguan cairan yang terjadi dikarenakan kombinasi dari faktor-faktor sebelum pembedahan, selama pembedahan, dan sesudah pembedahan. Faktor sebelum bedah berhubungan dengan kondisi penyerta, prosedur diagnostik yang dilakukan sebelum operasi, pemberian obat sebelum proses operasi, dan restriksi cairan sebelum operasi. Faktor selama pembedahan berhubungan dengan perlakuan anestesi, kehilangan akibat perdarahan, dan kehilangan cairan akibat proses penguapan karena proses operasi yang lama. Perlakuan anestesi spinal dapat menyebabkan terjadinya hipotensi akibat hilangnya mekanisme kompetensi seperti takikardi dan vasokonstriksi.
gangguan cairan elektrolit, dan asam basa yang sering terjadi pada selama pembedahan, diantaranya asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, dan alkalosis respiratorik. Faktor sesudah pembedahan berhubungan dengan stres dan nyeri pasca operasi, peningkatan katabolisme jaringan dan penurunan volume sirkulasi yang melebihi batas efektif. Trauma, pembedahan dan anestesi akan menimbulkan perubahan-perubahan pada keseimbangan air dan metabolisme yang dapat berlangsung sampai beberapa hari pasca trauma atau bedah. Perubahan-perubahan tersebut terutama sebagai akibat dari yang pertama, kerusakan sel di lokasi pembedahan, yang kedua, kehilangan dan perpindahan cairan baik lokal maupun umum, yang ketiga, pengaruh puasa prabedah selama pembedahan dan pasca bedah, yang keempat, terjadi peningkatan metabolisme, kerusakan jaringan, dan fase penyembuhan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu tipe dan komposisi cairan dalam tubuh total yang jumlahnya 60% dari berat badan dibagi menjadi dua petak cairan utama, yaitu petak cairan intraseluler dan petak cairan ekstraseluler. Kompartemen cairan interstisial merupakan kompartemen cairan tambahan yang terdiri dari cairan dalam rongga serosa, cairan dalam ruang sinovial, cairan dalam traktus gastrointestinal, cairan dalam traktus biliaris, dan cairan cerebrospinalis. Homeostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam tubuh atau di luar tubuh. Kondisi konstan ini meliputi berbagai variabel, seperti suhu tubuh dan keseimbangan cairan tubuh, dan dijaga dalam batas yang telah ditentukan, yaitu yang disebut dengan rentang homeostatis. Terdapat dua jenis kondisi konstan mantap dalam homeostatis, yaitu sistem tertutup, yaitu keseimbangan statis di mana kondisi dalam yang tidak berubah seperti botol tertutup, dan sistem buka, yaitu keseimbangan dinamik di mana kondisi dalam yang konstan walaupun sistem ini terus berubah. Pemberian cairan pada berbagai kasus, pembedahan jantung, pembedahan abnormal, pemberian cairan pada pembedahan jantung, dan pembedahan abnormal bertujuan untuk memulihkan volume sirkulasi darah. Perubahan-perubahan tersebut terutama sebagai akibat dari yang pertama, kerusakan sel di lokasi pembedahan, yang kedua, kehilangan dan perpindahan cairan baik lokal maupun umum, yang ketiga, pengaruh puasa prabedah selama pembedahan dan pasca bedah. Yang keempat, terjadi peningkatan metabolisme, kerusakan jaringan, dan fase penyembuhan. Saran yang dapat diambil yaitu penting untuk mempelajari materi tentang fisiologi, cairan, dan elektrolit di dalam tubuh. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, baik cairan atau elektrolit, maka memberikan pengaruh pada yang lainnya. Terima kasih kepada teman-temanku yang telah menyampaikan materi. Saya perwakilan dari kelompok 6 meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.